Apa yang bisa saya bantu, Pak? Coba kamu telusuri perusahaan-perusahaan ini ya. Boleh dilihat, Pak? Ya, silakan. Kamu kasih benang merahnya. Ini pasti akal-akalan. Sebetulnya sejak awal saya sudah sampaikan ke ketua tim, Pak. Tadi saya mau bicara juga nggak enak, Pak. Kamu nggak perlu ngejelasin ke saya. Ini bukan level kamu. Kamu kerjakan saja apa yang saya minta. Dan tetap profesional dan ikuti aturan. Baik, Pak. Ya sudah, kamu kerjakan saja ya. Terima kasih, Gus. Saya permisi, Pak. Silakan. Oke, Pak Ramli. Bagaimana? Baik, baik. Anak-anak baik semua? Alhamdulillah. Oke, Pak Ramli. Saya pikir saya bisa mengandalkan Anda. Jadi tolong Pak Ramli, kepala dinas kita itu diajak ngobrol-ngobrol. Dipersuasi. Tapi orang ini agak sulit, Bos. Keras kepala. Ya, Anda kan bisa cawe-cawe sedikit mengenai misi kita meningkatkan pendapatan asli daerah di sini. Iya, iya. Gimana? Oke. Dan setelah itu, tolong diatur bagaimana caranya agar saya bisa bertemu langsung dengan beliau. Kenapa apa? Anda ini kan bosnya. Kalau atasannya merintah, masa dia tidak mau datang? Ya kan? Baik, Pak. Baik. Nah, ini. Coba lihat. Itu cocok untuk seorang atasan. Bukan main. Setelah kepala dinas menandatangani, itu akan segera datang dari Jakarta. Silakan. Oke. Pagi, Pak. Pagi. Pak Sekda sudah nunggu ya? Iya, Pak. Sekretariat udah nelfonin terus, Pak. Terus kamu jawab apa? Ya, saya bilang Bapak masih banyak kerjaan. Ya, habis gimana? Ngundang rapat mendadak terus. Kan susah ya, Pak? Oh iya, Pak. Ini jadwal Bapak besok dengan Ibu Dewan jam 10 pagi. Sudah confirm. Sekretarisnya tadi sudah nelfon. Oke. Dan ini bahan untuk rapat. Ya, makasih. Kamu telepon Gus Wandi, bilang saya tunggu laporannya ya. Baik, Pak. Permisi. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Teguh. Apa kabar? Baik. Bagaimana? Sibuk mengurus HPK-nya? Ya, begitulah, Pak. Mari, silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Kita ngobrol aja dulu pagi ini. Mudah-mudahan tidak menyita waktunya, kan? Tidak, Pak. Gimana? Persiapan hearing dengan Dewan minggu-minggu ini? Aman, Pak. Besok saya akan ketemu dengan Ibu Dewan untuk bahas fokus pembahasannya, Pak. Beliau tidak mau bertele-tele pada waktu hearing nanti. Jadi saya diminta untuk ketemu sebelumnya. Oh iya, temuin saja dia. Tidak apa-apa. Siapa tahu jadi jinak. Mari, Pak. Diminum tehnya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Soal HPK, itu gimana? Pak Bupati, sebelum berangkat, dia minta saya koordinasi dengan Pak Teguh. Ya, mengenai soal itu. Mengenai HPK, Pak. Saya lihat masih ada masalah, Pak. Saya minta ketua tim untuk ditinjau lagi. Dan saya belum mau tanda tangan, Pak. Apa masalahnya, Pak? Sepengetahuan saya, Pak, perusahaan-perusahaan yang lolos itu menginduk pada satu grup usaha, Pak. Pak Teguh sudah cek belum? Sudah, Pak. Sekarang saya sedang minta staf saya untuk cross-check lagi. Lagi pula kan pemainnya itu aja, Pak. Sebagian besar saya sudah tahu siapa-siapanya, Pak. Ya, kalau boleh saya kasih saran ke Pak Teguh, sebaiknya investigasinya dilakukan secara paralel saja dengan proses pemberian HPK. Saya sudah duga, ini pasti ada akal-akalan.
Tapi saya tidak menyangka kalau levelnya sampai ke sekretaris daerah. Tapi ini mungkin prasangka saya saja. Yang penting saya harus hati-hati. Soalnya begini Pak, Pak Bupati ingin selesai sebelum beliau kembali dari Tanah Suci. HPK ini kan terkait dengan peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah. Kita di sini kan sama-sama tahu lah, kalau kedua isu itu adalah janji Pak Bupati suatu kampanye pemilihan lalu. Memang pilihannya tidak mudah, Pak. Tapi menurut saya, Pak, seharusnya tim verifikasi sudah bisa deteksi ini sejak awal, Pak. Ya, mestinya memang begitu. Itu idealnya. Tapi ada urgensi lain, Pak. Dan soal ini sangat politis. Kita di sini birokrat. Capek kalau nyerempet-nyerempet soal politik. Salah-salah, kita bisa pensiun dini. Dan kalau ini sampai molor, saya khawatir Pak Bupati nggak happy. Artinya, janji peningkatan PAD molor juga. Karena tujuan izin HPK, kan ujung-ujungnya PAD toh. Jadi apa saran Bapak? Saran saya begini, loloskan saja dulu. Tapi untuk sementara. Kalau penyelidikannya Pak Teguh ternyata terbukti mereka positif satu grup, ya kita atur lagi lah gimana-gimananya. Oh ya Pak Teguh, saya jadi ingat. Anda pernah dengar nama Ongki? Pengusaha besar Jakarta dari daerah kita itu. Oh, Ongki itu, Pak. Dia kan juga main HPK juga tuh, Pak. Ya memang, karena itu saya ingat dia. Kebetulan dia dari sini, sedang liburan di kampungnya di sini. Gitu. Nah, memangnya kenapa, Pak? Ya kita ketemu saja dulu sama dia. Ya kita diskusi lah soal-soal kehutanan. Dia kan sudah pengalaman soal HPK. Maksud saya begini. Biar kita dapat masukan perspektif pengusahanya. Kebetulan saya kenal baik sama dia. Silakan saja, Pak. Kalau Pak Sekda minta saya datang, saya pasti akan hadir, Pak. Oke Pak Teguh. Mari Pak, diminum tehnya Pak. Mari. Silakan Pak. Ya. Di era otonomi ini, daerah dituntut lebih kreatif dalam menciptakan peluang investasi untuk mengenjot pendapatan asli daerah. Sebagai kabupaten yang relatif muda, kita butuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini penting dilihat dari sisi administrasi pemerintahan daerah maupun politik lokal. Yang menjadi salah satu lokomotif peningkatan ekonomi daerah dalam jangka pendek ini ialah hutan.